Bersamamu aku merasa tenang jiwaku, tenang hatiku ini. Bertahanlah walau terluka, Tuhan kan ada, akan selalu ada. Ku merasa damai bila ku dekat denganmu. Ku merasa tenang bila ku dekat denganmu. Tunjukkan jalanmu. Bersamamu aku merasa tenang jiwaku, tenang hatiku ini. Bertahanlah walau terluka, Tuhan kan ada, akan selalu ada. Ku merasa damai bila ku dekat denganmu. Ku merasa tenang bila ku dekat denganmu. Tunjukkan jalanmu. Jumpa kembali di MZD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya itu keraguan adalah saat mencari Tuhan lebih serius gitu. Jadi waktu keraguan, ada timbul keraguan adalah saat kita mencari Tuhan lebih serius. Dan adapun kelegaan adalah apa ya? Jadi saat hati kita selaras dengan iman dan firman Tuhan gitu. Jadi intinya gitu teman. Jadi kalau cerita di temanya, keraguan adalah saat cari Tuhan lebih serius, dan kelegaan adalah saat kita selaras dengannya, dengan Tuhan gitu. Nah ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Yohanes, kitab Yohanes pasal 4 teman-teman. Kitab Yohanes pasal 4 ayatnya coba nyari 46 sampai 54 teman-teman. Ayatnya 46 sampai 54. Judulnya itu Yesus menyembuhkan anak pegawai istana.
Nah kalau saya universalkan teman-teman, Yesus ini selalu saya ganti dengan firman Tuhan gitu. Jadi firman Tuhan menyembuhkan anak-anak pegawai istana. Nah firman di sini, firman Tuhan dalam arti universal ini, saya harapkan teman-teman jangan bayangkan di Alkitab seperti kitab suci Nasrani saya gitu. Tapi teman-teman mesti bayanginnya di firman Tuhan masing-masing kitab suci iman dan agama teman-teman gitu. Jadi kalau yang Muslim ya mesti bayanginnya firman Tuhan adalah Al-Quran gitu. Yang namanya Buddha, Hindu dan lain-lain, ya bayanginnya kitab suci dari masing-masing yang teman-teman imani gitu. Nah ini saya coba bacakan teman-teman secara universal saja gitu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati gitu. Nah, maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya gitu. Nah ini kalau kita bicara disimak di ayat ke-48 teman-teman, bahwa Yesus tahu gitu. Jadi kalau orang-orang dunia itu kalau tidak melihat mujizat, tidak melihat tanda-tanda keajaiban dari Tuhan gitu, ya itu selalu ya tidak percaya gitu. Jadi orang-orang yang tidak atau belum mengenal Tuhan gitu, orang yang belum atau tidak mengenal firman, ya umumnya gitu teman, butuh sekali mujizat, butuh tanda-tanda yang dari Tuhan yang melalui si Yesus itu. Nah, Yesus bisa membuat tanda-tanda seperti ini ya karena ada kuasa Roh Kudus di dalam Yesus itu, ada Roh Tuhan di dalam Yesus. Nah, sedangkan Roh Tuhan atau Roh Kudus ini untuk cerita manusia, semua juga Tuhan beri gitu. Semua juga memiliki Roh Tuhan atau Roh Kudus tersebut. Bahkan bukan cuma di Nasrani, di agama lain pun juga tetap Tuhan itu milik semua, ya berarti akan semua memiliki Roh Tuhan dan Roh Kudus. Nah, cuman mungkin masing-masing iman, masing-masing agama kadang-kadang istilahnya beda-beda teman-teman. Jadi kalau cerita di Nasrani ya disebutnya Roh Tuhan itu adalah Roh Kudus, tapi kalau di Muslim teman-teman, saya yang di Muslim katakan disebutnya Nur. Nah, kalau cerita di agama lain, agama Hindu, Buddha dan lain-lain, saya tidak ngerti sebutannya apa gitu. Cuman yang jelas kalau dari versi firman Nasrani, Roh Tuhan ini memang Tuhan berikan kepada semua manusia gitu teman. Cuman problemnya manusia itu tahu nggak gitu ya bahwa memang ada Tuhan, kasih Roh Tuhan, dan kalaupun tahu menghidupkan nggak dalam hidupnya si Roh Tuhan ini gitu. Jadi ini tergantung kembali ke masing-masing pribadi manusia lagi teman-teman. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Yesus datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi gitu. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup gitu. Nah, ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang gitu. Nah, maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya percaya gitu. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea gitu. Jadi ini mujizat kedua, tanda-tanda kedua teman-teman, setelah Yesus merubah air menjadi minuman anggur gitu. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi kembali lagi saya ingatkan di periklopnya, ya yang namanya firman Tuhan itu bisa menyembuhkan anak pegawai istana. Jadi kalau secara universal firman Tuhan itu bisa menyembuhkan, bisa dapat menyembuhkan gitu. Jadi firman itu ya ada power penyembuhan di dalam firman Tuhan teman-teman. Nah, ini saya sudah bacakan teman-teman di kitab Yohanes pasal 46 sampai 54 sampai ayat 46 sampai 54. Nah, saya coba masuk ke dalam sharing saya aja teman-teman. Jadi saya di dalam catatan kitab suci saya, Yohanes pasal 46 sampai 54 ini cerita waktu itu tahun 2017 teman-teman. Saya sempat sharing dengan Pak Lukas Mulyanto gitu, mentor rohani saya yang dari Semarang teman-teman. Jadi saya sempat sharing. Nah, ini saya coba baca draftnya dulu. Nanti setelah itu saya coba masuk ke dalam pribadi Pak Lukas Mulyanto ini yang buat saya sangat menarik gitu. Menarik itu karena
ini orang kok aneh banget ya, kok bisa tenang aja hidupnya gitu, sederhana sekali, tidak pernah dia mengerti akan Tuhan secara dalam, tapi dia juga tidak menuntut Tuhan, dia mau ini mau itu gitu. Jadi sampai waktu awal-awal gitu teman-teman, saya anggap ini orang aneh gitu, kok orang sebodoh ini ya ikut Tuhan gitu, kok nggak ada pengharapan apa-apa gitu. Nah waktu itu ya mungkin saya kenal Pak Lukas itu sudah hampir 20 tahun, mungkin belasan tahun, hampir 20 tahun. Jadi kalau saya lihat perkembangan saya, apabila saya pecah menjadi per periode seperti pemerintah aja, ada rencana pembangunan 5 tahun, saya bagi 5 tahunan. Berarti saya itu mengalami 4 periode hidup kenal dengan Pak Lukas Mulyanto ini gitu. Jadi mulai dari saya benar-benar tidak mengenal atau belum mengenal Tuhan gitu, belum mengenal atau tidak mengenal firman gitu, berarti benar-benar bayi rohani, sampai saya sudah menjadi anak-anak rohani, mungkin anggaplah per 5 tahun gitu ya. Berarti 5 tahun pertama saya bayi rohani, 5 tahun kedua saya anak-anak rohani, dan 3 tahun periode ketiga berarti 15 tahun ya. Periode ketiga itu saya mungkin baru remaja rohani, dan sekarang mungkin menjelang belajar untuk menjadi lebih dewasa rohani teman-teman. Tapi Pak Lukasnya keburu nggak ada gitu. Jadi Pak Lukas tahun 2020 itu 2021 itu ya kena COVID ini teman-teman. Jadi kena COVID, sedangkan Pak Lukas itu ada kena cancer juga, kena kanker juga gitu. Jadi mungkin lebih rapuh waktu keserang COVID gitu. Tapi waktu yang saya lihat waktu hidupnya Lukas itu ya dalam kondisi dia kekurangan ekonomi pun dia tidak merasa susah gitu seperti orang susah. Ya waktu dia kena penyakit kanker juga dia ngerasa ya tidak seperti orang kena kanker gitu. Bahkan jadi di komunitas kankernya di Semarang itu berpuluh-puluh orang bergabung gitu. Ya Pak Lukas ini yang menjadi aktivis di komunitas itu gitu. Ya dia ya malah menghibur orang-orang kena kanker, padahal dia sendiri ya kena kanker gitu. Nah jadi ini saya jadi ingat Pak Lukas ini memang benar-benar orang istimewa sekali, dan saya pernah sempat beranggapan bahwa ini orang bodoh sekali gitu. Ini orang hidup kok simple banget, bodoh banget gitu. Nah nanti saya coba abis ini saya ceritakan aja teman-teman, takutnya jadi ngelantur dari draft gitu. Jadi saya ingat sekali waktu sharing ini teman-teman, itu 9 Agustus tahun 2017 teman-teman. Jadi beberapa tahun, berarti 3-4 tahun ya sebelum Pak Lukas meninggal gitu. Jadi saya sempat sharing. Nah waktu itu sharingnya itu dengan Bapak Lukas Mulyanto ini, ya saat itu kita bicara telah sekarang kan udah dipanggil itu. Nah, tahun 2000 oleh karena COVID tadi kan gitu. Jadi membuat ini, saya baca aja teman supaya nggak bingung. 9 Agustus 2017 waktu sharing dengan Bapak Lukas Mulyanto yang saat ini ya telah dipanggil Tuhan, itu telah dipanggil Tuhan ya tahun 2020-an karena COVID gitu, karena masalah COVID ini gitu, yang membuat jadi kanker yang diderita oleh Pak Lukas ini bereaksi teman-teman, ya sampai akhirnya jadi ya meninggal gitu. Nah Pak Lukas adalah salah satu mentor rohani dari Semarang gitu, mentor rohani saya yang dari Semarang, dan salah satu mentor yang mengajar tentang hidup sederhana dan rendah hati, serta tidak terlalu harapkan sesuatu yang khusus dari Tuhan gitu. Pelayanan Pak Lukas ini lebih fokus ke komunitas-komunitas ya dalam negeri dan ASEAN gitu. Jadi saya nggak berani nyebut luar negeri karena tidak semua, tapi Pak Lukas itu lebih fokusnya ke ASEAN teman-teman, ke Kamboja, sering banget ke Kamboja, banyak teman-temannya, banyak community yang dibina sama dia, ke Vietnam gitu. Jadi banyaknya ASEAN. Nah jadi kalau di Indonesia mungkin dia nasional gitu, dia udah muter kemana-mana nasional. Kalau di luar negerinya ya di ASEAN, dia fokus di ASEAN gitu, dan lebih suka melayani ke pedalaman-pedalaman yang masih terisolasi gitu. Jadi dia lebih fokus ke pelayanan itu di dalam negeri juga,
majority banyaknya ke pedalaman, teman, ke desa-desa kecil gitu loh, ya ke apa komunitas kecil gitu. Nah kalau di luar negeri juga sama, di ASEAN itu dia mencari yang community yang susah sekali terjangkau. Kalau saya lihat dengar ceritanya Pak Lukas ini, sampai kadang-kadang ini orang mau cari apa sih kok jadi susah banget gitu ya untuk menjangkau ke tempat apa yang dituju untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Itu nggak mudah, teman, nggak mudah sama sekali gitu. Soal makan jadi susah, soal tidur jadi susah gitu. Tapi memang ya jiwa Pak Lukas ya seperti itu gitu, ya tergerak, dia tergerak untuk hal-hal seperti ini. Ya memang nggak bisa dipungkiri, teman-teman, yang namanya menjadi alat Tuhan itu beda-beda fungsi gitu. Cuman kalau yang saya kenal Pak Lukas ini ya dia senangnya seperti itu gitu. Dia tergerak seperti itu. Kalau buat saya pribadi, mungkin kalau saya ikut, mungkin saya banyak mengeluhnya kali, karena belum pernah, dan memang buat saya aneh gitu, kok pelayanan sampai seperti itu, sengsara sekali gitu. Tapi buat Pak Lukas ternyata enjoy aja tuh, ya pelayanan seperti itu malah happy gitu, mereka seneng gitu. Ya nggak tahu kenapa, ya mungkin apa karena memang talenta Pak Lukas itu dipakai Tuhan untuk seperti itu kali. Karena saya dengan Pak Lukas seumur dan lahir pada tahun yang sama. Jadi selain sebagai mentor rohani, ya juga jadi seperti teman-teman. Jadi selain mentor rohani, dia juga teman gitu. Cuman beda nasib aja gitu. Mungkin kalau Pak Lukas dari sejak muda, ya mungkin dari usia belasan tahun itu dia hidup ya dengan bertuhan-tuhan ria gitu. Kalau saya ya dari belasan tahun sampai umur 40-an itu ya berdunia ria gitu, jadi tidak ketemu. Jadi kalau cerita umurnya sama juga, lahirnya sama gitu, tahunnya sama, tapi kalau bicara kedalaman pengenalan pengertian firman, ya saya nggak ada apa-apanya, teman. Meskipun seumur tapi saya nggak ngerti apa-apa gitu. Nah kalau Pak Lukas ini benar-benar sudah dalam sekali gitu ya, karena memang dia mungkin sudah waktu kita banyak ketemu kan sekitar umur 50-an gitu. Jadi berarti ya memang sudah 40-50 tahun Pak Lukas menggeluti dunia rohani itu. Sedangkan saya kan enggak gitu. Saya baru sudah mendekati 50, saya baru mencari Tuhan gitu, mencari firman Tuhan. Jadi ketinggalan jauh sekali. Cuman kalau cerita, jadi kapan saat saya dan Pak Lukas bisa menjadi jadikan Pak Lukas itu seperti mentor rohani. Tapi di satu sisi lain karena seumur, jadi seperti merasa seperti teman gitu. Nah kebenaran hobinya sama. Ya kalau cari kuliner di kota-kota gitu, di kota-kota di luar kota, banyaknya kulinernya itu kuliner kaki lima, teman-teman, yang khas-khas daerah setempat gitu. Jadi nyambung gitu. Jadi kalau udah ketemu Pak Lukas ya sudah. Kalau saya ke Semarang berarti saya juga akan diajak ngemper gitu di warung-warung tenda gitu. Tapi sebaliknya kalau Pak Lukas berkunjung ke kota saya juga sama gitu. Saya juga ajak, ya senangnya begitu, yang ngemper-ngemper di kaki lima itu, yang warung-warung tenda itu gitu. Ya memang hobinya seperti itu. Nah karena sama-sama suka gitu, suka makanan rakyat khas Nusantara gitu. Nah kita berteman belasan tahun, mungkin hampir 20 tahun, teman. Mungkin kalau saya hitungnya hampir 20 tahun lah. Suatu saat sharing tentang keraguan gitu dan kelegaan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi waktu itu kita tahun 9 Agustus 2017 itu waktu itu kita sharing soal keraguan gitu. Jadi saya cerita, dia juga cerita gitu soal keraguan dengan Tuhan, dan juga ada saat-saat kita bukan ragu tapi malah lega banget gitu dengan Tuhan itu gitu. Nah ini kita sharingkan terkait mencari pengenalan lebih gitu dalam Tuhan gitu. Belajar untuk mengerti lebih tentang firman Tuhan gitu ya. Tingkatkan niat gitu dan keberanian dalam melakukan firman dengan menjadi alat Tuhan gitu, dengan beritakan firman Tuhan ya langsung atau tidak langsung. Jadi waktu itu banyak pembahasan bagaimana ceritanya mencari pengenalan Tuhan lebih dalam, mencari pengenalan Tuhan secara firman lebih dalam, bagaimana belajar mengerti tentang firman Tuhan lebih dalam, bagaimana lebih meningkatkan iman percaya untuk lebih berani melakukan firman Tuhan gitu, baik untuk dalam hal menjadi alat Tuhan, baik dalam arti kata memberitakan firman secara langsung
maksudnya seperti pelayanan Pak Lukas itu, atau mungkin saya juga jadi banyak sharing-sharing dengan teman-teman secara langsung, atau bisa juga yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu ya seperti contohnya saya kirim SMS, saya kirim WA firman gitu, kalimat-kalimat inspirasi. Nah bahkan sekarang saya tidak langsung itu dengan cara coba memberanikan diri belajar membuat vlog, teman-teman, meskipun ya mungkin kacau seperti yang teman-teman lihat gitu ya. Memang saya nggak biasa bikin seperti ini, dan ya cuman terdorong aja. Saya nggak ngerti, dari hati kecil saya terdorong kok. Hampir tiap pagi saya sharing kalimat inspirasi di SMS atau WhatsApp ya, dengan broadcast list saya gitu. Nah juga yang membuat vlog ini, teman-teman, lepas ada yang nonton gak ada yang nonton, tetap aja saya buat gitu. Tapi kalau sampai per hari ini yang nontonnya mungkin sudah ada 20-an lebih kali, teman, dari mulai 0 gitu kan terus sampai belasan, ya nggak tahu nanti Tuhan mau apakan gitu. Ya vlog saya udah jalan mungkin hampir 3, 4, 5 bulan kan gitu, teman-teman. Cuman saya nggak ngerti apakah ini nanti bermanfaat buat orang banyak nggak. Cuman yang jelas kalau untuk saya pribadi ya konyol sih, teman-teman. Saya bikin vlog sendiri, tapi saya bisa belajar dari vlog saya sendiri itu. Bisa saya tonton bisa 3-5 kali, teman-teman. Jadi yang saya contohnya hari ini saya nge-vlog seperti ini, saya bisa belajar dari vlog saya sendiri itu ya dengan cara mendengarkan 3-5 kali vlog ini gitu. Jadi saya juga heran, kenapa kok jadi begitu? Padahal kan saya yang bicara gitu. Nah cuman yang jelas waktu saya menyampaikan firman semacam ini gitu, memberikan firman semacam ini, kadang-kadang juga nggak keburu kepikir, teman. Jadi mulutnya udah bicara dulu gitu. Saya juga nggak ngerti apa yang saya mau omongin, nanti arahnya mau kemana saya juga nggak ngerti gitu. Jadi saya cuman ada garis besarnya aja begitu. Nah yang mengisi detailnya itu ya dorongan dari hati saya aja. Makanya saya jadi nggak bosen, teman. Waktu saya mendengar vlog saya sendiri itu ya saya belajar gitu, belajar dari vlog saya sendiri. Nah ini yang membuat saya tidak bosen-bosennya saya membuat vlog ini, teman-teman. Kalau saya ngelihat kacamata ukurannya itu dari viewer gitu, ya mungkin saya bisa frustasi mungkin gitu. Tapi kalau saya lihat dari sisi rohani saya, ya saya nggak terlalu peduli gitu. Ada yang mau lihat atau enggak, ada berapa orang yang lihat atau belasan orang yang lihat atau puluhan orang yang lihat, buat saya itu nggak ada problem. Yang penting saya bisa belajar banyak dari vlog saya sendiri, teman-teman. Ini ceritanya seperti itu gitu. Nah jadi Pak Lukas pun sama, teman. Jadi Pak Lukas itu melayani itu dengan dua cara. Ada yang cerita pelayanan langsung gitu, ya ada yang tidak langsung. Tapi banyaknya kalau Pak Lukas itu lebih ke langsung gitu. Nah langsung itu ya cuma terbagi dua. Ada di tempat ibadah gitu, karena undangan dari ini, undangannya nasional, teman. Pak Lukas ini kemana-mana. Dan ada yang memang dia tergerak untuk masuk ke misi-misi di pedalaman itu, teman-teman. Nah yang di pedalaman itu saya bilang ya nggak kira-kira gitu, nggak enak sekali gitu. Tapi ya Pak Lukas happy gitu, senang sekali. Setelah balik dari pelayanan itu kayak lampu baru kena cas lagi gitu, jadi kayak seger banget gitu. Padahal kalau ngeliat secara physically capek sekali dan nggak keruan, teman. Baik soal makan, soal minum, soal mandi gitu, soal tidur gitu. Itu kayaknya udah ngawur banget, karena memang hidupnya seperti itu, teman. Hidupnya waktu pelayanan di pedalaman itu seperti itu gitu. Disimpulkan tentang keraguan. Jika keraguan ini cerita sharing antara keraguan dan kelegaan gitu. Nah kalau kita bicara didetailkan masalah tentang keraguan gitu ya, waktu itu kita sharingkan jika keraguan hadir dalam jiwa kita, maka itulah saat kita harus mencari Tuhan dengan lebih serius, lebih sungguh-sungguh gitu ya, agar iman dan pengharapan kita serta kasih kita, iman dan pengharapan serta kasih kita kepada Tuhan ya makin kuat dan nyata gitu, teman. Jadi waktu itu di-sharingkan, manusia kan wajar, teman. Ada satu titik gitu ya merasa ragu dalam hal melangkah hidup gitu ya, terkait dengan urusan rohani juga gitu, yang urusan dengan Tuhan. Jadi ada keraguan seperti itu, apa kita benar nggak melangkah di dalam jalan yang benar? Dalam arti katakan kalau jalan yang benar secara rohani, secara Tuhan adalah kita hidup sesuai firman Tuhan, tidak gitu. Kalau kita hidup tidak sesuai dengan perintah peraturan
Tuhan di firman-Nya. Nah, kita udah bisa harus koreksi diri bahwa kita hidup tidak benar, teman-teman. Kita ini hidup tidak benar gitu. Jadi keraguan itu butuh ya satu langkah yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh ya untuk mempelajari firman lebih dalam lagi. Jadi keraguan itu bukan kita diamkan, jadi akhirnya ada di area jiwa kita gitu. Ya, jadi keraguan itu malah mempengaruhi jiwa kita, baik pikiran, perasaan, kehendak kita terganggu oleh karena keraguan itu gitu. Tapi waktu itu di-sharingkan keraguan itu justru kita harus bawa masuk ke dalam pengenalan, pengertian akan firman yang lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi keraguan itu dibalas dengan yaitu lebih serius lagi gitu, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, sehingga waktu kita lebih sungguh-sungguh, lebih serius dalam situasi kondisi ragu, justru nanti setelah pengenalan, pengertian firman-Nya timbul gitu, karena keseriusan, kesungguhan kita mempelajari firman Tuhan, akhirnya keraguan itu hilang, teman-teman. Maksudnya gitu. Jadi sharing itu waktu itu kita bahas begitu. Jadi bagaimana caranya mengantisipasi keraguan yang ada di hati kita, ya baik dalam hidup duniawi maupun rohani gitu. Ya dengan cara pengobatannya itu dengan cara bagaimana kita jadi malah lebih serius, lebih sungguh-sungguh untuk ya mencari gitu, mencari pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan, belajar merenungi gitu ya secara lebih dalam gitu ya, pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan. Dan begitu pun juga lebih berani gitu melakukan apa yang diperintah peraturan oleh firman Tuhan. Nah, waktu kita seperti ini lebih serius dan bersungguh-sungguh, keraguan kita ini jadi hilang, teman-teman. Jadi ini yang disiarkan. Jadi kalau teman-teman satu saat merasa ragu, jadi jangan kita biarkan jiwa kita yang mendominasi pikiran, perasaan dan kehendak kita, teman-teman. Biasanya kalau waktu ragu itu jiwa kita akan timbul gitu. Nah, timbulnya jiwa kita ini ya timbulnya jadi jiwa kita ya pikiran, perasaan, kehendak kita sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan akhirnya lari dari firman, teman-teman. Jadi di-sharingkan waktu itu kalau saat kita ragu justru bukan kita meladeni apa yang dipikirkan, dirasakan, dikehendaki oleh jiwa kita, tapi justru saat itu adalah saat-saat kita bagaimana memperdalam gitu, mempelajari lebih dalam, mentaati lebih gitu untuk ya firman Tuhan tadi gitu, teman. Nah, dengan kita sungguh-sungguh lebih serius, ya keraguan ini jadi hilang, teman-teman. Jadi jangan, teman-teman ingetin gitu, kalau sampai saat kita ragu, ya jangan ladenin jiwa kita, pikiran, perasaan kita, tapi coba kita bawa masuk ke dalam ya pengenalan dan pengertian firman lebih dalam, teman. Dan bagaimana saat-saat ragu itu adalah bagaimana pembelajaran kita untuk meningkatkan level iman kita, teman-teman. Kalau kita lagi mantep-mantepnya kadang-kadang kan iman kita naik gitu ya. Tapi kalau dalam kondisi ragu itu justru iman kita itu turun dan lemah, teman-teman. Nah, ini yang kita coba pelajari, teman-teman. Ini disimpulkan tentang keraguan itu seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud waktu itu sharing saya dengan Pak Lukas gitu. Jadi keraguan itu bukan dibiarkan gitu, bukan dibiarkan untuk bisa dibiarkan oleh nanti akhirnya takutnya kita dikuasai oleh jiwa kita, teman-teman, bukan oleh Tuhan gitu, tapi oleh jiwa kita, oleh pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Nah, ini tapi kalau keraguan ini kita jawab dengan kita lebih serius dan sungguh-sungguh mencari Tuhan gitu, mengandalkan Tuhan, rasanya keraguan itu jadi akhirnya hilang, teman-teman. Ya, keraguan akan hilang gitu. Nah, kalau keraguan itu kan, kalau bicara cerita keraguan itu berarti opposite-nya gitu, lawan katanya adalah kelegaan kali. Jadi keraguan dengan kelegaan. Nah, adapun tentang kelegaan gitu, ya kelegaan adalah saat dimana hati kita selaras gitu, selaras dengan Tuhan gitu. Jadi kelegaan itu yang terbalik dengan keraguan gitu. Kalau keraguan itu kan banyak sekali pertentangan, beda gitu, beda pengenalan, pengertian
beda apa yang kita pikir rasakan gitu dan kehendaki dengan firman Tuhan itu. Tapi kalau cerita cerita kelegaan itu, kelegaan yaitu karena kita merasa selaras, teman-teman, merasa selaras bahwa apa yang firman katakan itu ya sama gitu dengan apa yang kita rasakan di pikiran, perasaan, kehendak kita. Nah, itu namanya kelegaan. Itu pun juga, teman-teman, kelegaan itu tidak bisa kita lepaskan, kita biarkan dalam kondisi tidak terkawal gitu. Maksudnya itu lega itu karena kebenaran sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak kita gitu. Tetap kita mesti cross check dengan firman, teman. Jadi kadang-kadang pikiran jiwa kita ini kadang-kadang suka menipu gitu, suka lari daripada apa yang diperintah peraturkan Tuhan gitu. Jadi lepas kita kita ragu gitu, atau lepas kita lega gitu, merasa lega, ya tetap kuncinya, teman-teman, kita tidak bisa biarkan yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak kita itu lepas gitu, saya enaknya itu gitu. Jadi tetap kita mesti kunci gitu, bagaimana caranya supaya pikiran, perasaan, kehendak kita itu tetap di bawah otorisasinya si firman Tuhan, teman-teman. Itu yang paling aman, teman. Jadi kalau bicara keraguan, tetap berbalik, kita juga mesti benar-benar bersungguh-sungguh, serius gitu untuk lebih mencari Tuhan dan firman Tuhan, mengenal Tuhan dan firman Tuhan, belajar untuk lebih mengerti gitu ya untuk Tuhan dan firman Tuhan, belajar untuk berani melakukan firman Tuhan. Ya keraguan seperti itu, tapi dalam kondisi kelegaan pun sama, teman-teman. Jadi kelegaan itu tetap kita mesti kontrol apakah yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita kehendaki di dalam kelegaan kita itu sesuai enggak gitu dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu kan adanya di firman, teman-teman. Jadi apabila kita kelegaan kita itu tidak dikawal gitu, dikawal dengan firman Tuhan, takutnya kelegaan ini jadi timbulnya kelegaan yang bukan seperti yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman-teman. Jadi kelegaan ini malah jadi bisa membawa kita jadi lari dari perintah peraturan Tuhannya gitu, teman. Nah, makanya ini balik lagi, jadi keraguan, kalaupun kita ragu, tetap kuncinya di cross check dengan firman. Meskipun mungkin lebih yang tadi katakan waktu sharing dengan Pak Lukas itu lebih serius gitu, lebih sungguh-sungguh gitu kalau kita mengalami keraguan. Tapi kalau seandainya kita mengalami kelegaan juga sama, teman-teman. Nggak bisa cuma dijor begitu saja gitu. Tapi tetap yang mesti dikawal ya dengan firman Tuhan. Jadi keraguan dan kelegaan itu tetap dua-duanya harus dikawal oleh firman Tuhan, teman. Supaya pikiran, perasaan, kehendak kita tidak menguasai saat kita ragu, atau pikiran, perasaan, kehendak kita juga tidak menguasai waktu kita lega gitu. Nah, ini jadi tetap mesti ngawal itu. Nah, ini tentang ini, teman-teman. Jadi adapun tentang kelegaan adalah tadi katakan saat dimana hati kita selaras dengan Tuhan, ya baik dari sisi jiwa dalam arti kata pikiran dan perasaan serta kehendak, maupun ya dari sisi roh. Kalau dari sisi roh itu yang tadi dikatakan berarti kan dari firman itu tetap harus dilibatkan, dan roh Tuhan gitu, roh Tuhan itu ya kaitannya dengan iman, teman-teman. Jadi iman percaya itu ya, dan firman itu ya tetap dua-duanya harus membutuhkan roh Tuhan, teman. Jadi bagaimana caranya kalau cerita dalam kondisi lega itu ya kita harus hati-hati jangan sampai terdominasi oleh pikiran, perasaan, kehendak kita, tapi juga harus ya diimbangi, teman-teman, dengan iman dan firman Tuhan gitu. Itu yang saya tangkap dari sharing dengan Pak Lukas Mulyanto itu seperti ini, teman-teman. Mudah-mudahan sharing yang saya lakukan dengan Pak Lukas ini khususnya soal keraguan dan kelegaan ya minimal bisa menjadi masukan, teman-teman. Jadi bahwa saat kita ragu itu ya kita harus tetap berusaha untuk lebih mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Kita harus belajar mencari gitu pengenalan, pengertian akan firman Tuhan lebih dalam juga. Ya kita harus berani melakukan firman Tuhan gitu. Kita harus lebih menghidupkan roh Tuhan. Jadi dalam keraguan itu kita harus lebih sungguh-sungguh, teman-teman.
lebih serius gitu untuk mempraktekkan ini gitu. Tapi apabila kita dalam kondisi lega, sama aja lega pun mungkin kita jangan sampai lupa akan standar-standar itu gitu. Ya standar firman Tuhan, standar roh Tuhan gitu. Ya iman itu semua tidak boleh lupa teman. Tetap dalam kelegaan itu harus dikawal oleh ya firman Tuhan dan iman kita kepada iman pengharapan dan kasih kepada Tuhan gitu. Tetap mesti dikawal teman. Meskipun mungkin dalam kondisi lega itu secara di bawah alam sadar kita tidak melakukan hal-hal seperti ini dengan keseriusan yang benar-benar sungguh-sungguh dan serius seperti waktu kita ragu. Jadi kuncinya kalau waktu kita ragu ya Pak Lukas cuma ingetin ya harus ekstra gitu, ekstra sungguh-sungguh dan ekstra serius gitu. Tapi kalau waktu kelegaan pun bukan berarti jadi kita tidak perlu belajar mengenal firman Tuhan lebih dalam, belajar mengerti firman Tuhan lebih dalam, belajar untuk lebih taat, lebih berani melakukan firman Tuhan. Tetap dalam kondisi kelegaan pun tetap harus ada pengawalan itu teman-teman. Meskipun mungkin tidak seserius, tidak sesungguh-sungguh waktu kita ragu gitu. Oke teman-teman, mudah-mudahan input sharing keraguan dan kelegaan ini ada gunanya dan teman-teman jangan sampai saat ragu itu malah jadi terjebak dikuasai oleh pikiran perasaan kehendak sendiri gitu. Itu yang salah besar itu teman. Jadi dalam soal saat keraguan itu justru kita harus lebih bersungguh-sungguh dan lebih serius untuk berpegang kepada Tuhan dan firman-Nya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.